Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun 'azim. Azzamallahu wa syarrafah fa'azimu haqqa ta'zim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla Ramadan tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal faka'anna shalla sanatan kullaha. Siapa yang melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sama nilainya puasa satu. وإذا سعيد الخطيب الجبال فاستمعوا خطر يوم عيد رحمكم الله. فاستمعوا خطر يوم عيد رحمكم الله. فاستمعوا خطر يوم عيد رحمكم الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز لمن اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi ini kita melangkah dengan penuh kegembiraan dan kesyahduan menuju tempat yang penuh berkah ini, ditemani dengan lantunan takbir yang bersahutan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar. Tiada satupun yang berhadapan dengan Allah kecuali kecil adanya. Sebesar apapun kekuasaan seseorang di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun negara superpower di mata kita, keyakinan kita tidak boleh berubah bahwa Allah tetap yang Maha Besar. Dan sebesar apapun masalah dalam kehidupan kita, tetap kekuasaan dan kasih sayang Allah jauh lebih besar, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Jika hari ini kita bergembira, maka memang sudah sepantasnya, karena ini merupakan janji Rasulullah SAW kepada para umatnya yang menjalankan ibadah Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa, maka akan ada dua kegembiraan yang dirasakan. Ketika dia berbuka puasa, dia gembira, dan ketika menemui Tuhannya, dia bergembira karena puasanya. Kegembiraan pertama dalam hadis di atas bisa dimaknai saat berbuka pada waktu setiap maghribnya, tetapi bisa juga dipahami kegembiraan pada saat lebaran ketika kewajiban berpuasa selama sebulan penuh bulan suci Ramadan telah kita laksanakan dengan sempurna, lalu mulai pagi ini kita sudah diperbolehkan untuk berbuka. Namun dalam kesyahduan gema takbir dan kegembiraan yang memenuhi hati kita saat ini, kita tidak mungkin melupakan negeri-negeri yang di sana umat Islam, para saudara kita yang juga menggemakan takbir yang sama-sama juga berkumpul seperti kita untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Tetapi yang membedakan adalah pakaian mereka tidak sebagus pakaian kita. Tempat salat mereka tidak aman dan nyaman seperti ini.
Rumah mereka tinggal puing-puing sisa terjangan roket dan bom dari musuh-musuh Allah. Keluarga mereka tidak lagi lengkap, dan entah makanan apa yang terhidang di hari raya yang semestinya mereka rayakan dengan penuh sukacita ini. Mari sejenak kita hadirkan wajah saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dan di negeri-negeri Islam yang lainnya yang sampai hari ini masih dilanda konflik yang berkepanjangan. Semoga mereka tetap gembira meski tak ada pakaian dan hidangan istimewa. Semoga mereka tetap bersuka cita meski ayah ibu mereka telah tiada. Semoga mereka tetap bahagia meski setiap detik nyawa mereka terancam. Semoga Allah anugerahkan kesabaran yang melimpah dan keteguhan yang tangguh. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka tetap teguh memegang kalimat tauhid dalam hati mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi ini kita telah resmi meninggalkan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, kebaikan dan ampunan itu telah pergi meninggalkan kita semua. Namun tahun depan Ramadan yang sama akan kembali lagi. Namun ketika ia kembali, bisa saja di antara kita sudah kembali dan pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan berkah itu. Betapa banyak orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, orang tua kita, saudara, kerabat, para tetangga, mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, masih terbayang senyuman mereka di pelupuk mata, tapi mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mereka telah berada di alam baka, hanya tinggal kenangan yang tak mungkin akan terlupa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui ibadah Ramadan yang baru saja kita selesaikan, Allah ingin kita menjadi orang-orang yang bertakwa hingga kita layak dan pantas menjadi penghuni surganya. Sehingga selama Ramadan kita dilatih, kita dididik menjadi orang-orang yang pandai menggunakan nikmat umur dan kesehatan untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Dengan memperbanyak dan memperikhlas ibadah-ibadah kita, seperti sholat 5 waktu, sholat tarawih, zakat, puasa, membaca Al-Quran, berbagi makanan berbuka, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hal ini agar kita tidak tertipu dengan keindahan dan kelezatan dunia yang sesaat dan sebatas umur kita, sehingga umur kita yang pendek ini tidak hanya digunakan untuk mencari uang, untuk membeli makanan lezat, membangun rumah-rumah mewah, membeli kendaraan mahal, perhiasan indah, dan lupa mempersiapkan bekal untuk hidup di dalam kubur sampai kita dibangkitkan di hari kiamat. Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu oleh keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenyataan di sekitar kita menjadi bukti betapa banyak manusia yang enggan dan lalai mempergunakan kesehatan dan waktu luang mereka untuk mempersiapkan bekal menuju alam kubur dan kehidupan akhirat. Sebab mereka telah silau, sebab mereka telah terpesona dan tergila-gila oleh keindahan dan kelezatan dunia. Padahal setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Apakah untuk hal-hal yang bermanfaat atau sesuatu yang sia-sia? Apakah digunakan untuk kebaikan dan ketaatan atau malah digunakan untuk kemaksiatan dan kedurhakaan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umurihi fima afna wa an jasadihi fima ablah wa an 'ilmihi madza 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah." Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga dia ditanyai mengenai 4 hal. Ditanyai tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Ditanyai jasadnya, untuk apa ia gunakan. Ditanyai ilmunya, apakah telah ia amalkan. Dan ditanyai hartanya, dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa ia belanjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanda hilangnya kesadaran akan datangnya kematian dalam diri manusia tercermin dalam kecintaan yang keras terhadap harta dan kemewahan dunia yang diburunya siang dan malam. Ia pun menjadi beringas, melanggar semua aturan Allah demi tercapainya hasrat dunia yang bersifat sementara. Padahal ia tahu semua yang dia kumpulkan pasti akan ditinggalkan. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan dalam soal banyak harta, soal banyak pengikut, tinggi pangkat, jabatan, sebagainya.
telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Kita bisa melihat makin hari bertambah, makin banyak manusia yang berlarian ke sana kemari mengusung nafsu dan tenggelam dalam kesibukan duniawi yang berhasil menjadikannya lupa atau pura-pura lupa akan hakikat mati. Setelah kematian datang, barulah sadar bahwa harta yang melimpah, rumah mewah, suami atau istri, anak, kendaraan, perhiasan dan sebagainya tak ada satupun yang mau menemani kita di dalam kubur. Hanya beberapa helai kain kafan saja serta amal kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia yang setia menemani kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha, fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid, yatba'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Ketika manusia mati, maka ada 3 hal yang ikut mengantarnya ke liang lahat. Tapi hanya 1 hal yang mau ikut menemaninya masuk ke liang lahat, dan 2 hal yang lain lagi pulang meninggalkannya. 1 hal yang menetap dan menemaninya adalah amal kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya, dan 2 hal yang pulang meninggalkannya adalah harta dan kekayaannya. Amal kebaikan yang senantiasa kita lakukan karena mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala akan membuat kubur kita yang sempit menjadi lapang, yang gelap menjadi terang. Amal kita berubah menjadi air tak kala kita kehausan, menjadi makanan lezat ketika kita kelaparan, menghangatkan tak kala kedinginan, menjadikan taman-taman indah yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, jika selama hidup lupa mempersiapkan amal untuk bekal, karena kufur kepada Allah, karena terlalu asik menjadi ahli maksiat, sering meninggalkan sholat, enggan berpuasa dan berzakat, dan lain sebagainya, maka kuburnya yang sempit menjadi lebih sempit baginya, sehingga tulang-tulang rusuknya patah, rusuk kanan menembus perut yang kiri, rusuk kiri menembus perut yang kanan. Lantas kemudian didatangi berbagai macam ular yang besar sebesar leher unta, dan kemudian memakan dagingnya sehingga tidak tersisa daging pada tulangnya. Sementara saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tak berdaya, pasrah dengan apa yang kita alami sambil meronta-ronta, menjerit, meringis, pasrah dengan apa yang kita alami sambil meronta-ronta, karena kita merasakan kerasnya siksaan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah datangkan padanya malaikat yang tuli, bisu dan buta dengan membawa cambuk-cambuk dari besi. Kemudian mereka memukulinya dengan cambuk-cambuk itu tanpa menghiraukan jeritannya, karena malaikat dia tuli, tanpa melihat rupa jasadnya karena dia buta, sehingga tidak timbul rasa belas kasihan kepadanya. Dan setiap pagi dan sore neraka diperlihatkan kepadanya. Begitulah setiap hari tanpa berhenti di dalam kubur sampai kiamat datang, kemudian kita dihisab. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dalam khutbahnya, "Ibadallah, hamba-hamba Allah, ingatlah mati. Ingatlah mati karena kamu tidak bisa menghindar darinya. Bila kamu diam maka dia akan menghampirimu, dan jika kamu berlari maka dia akan mengejarmu. Ia terikat pada ubun-ubunmu. Carilah keselamatan. Carilah keselamatan. Di belakang ada kubur yang menunggumu. Ingatlah bahwa kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, dan bisa pula sebaliknya, bisa menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Ingatlah bahwa setelah kehidupan dalam kubur akan datang suatu hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat, di mana pada hari itu anak-anak kecil langsung beruban, orang-orang tua pingsan, ibu yang sedang menyusui anaknya tak lagi menghiraukan anaknya, semua wanita hamil gugur kandungannya, dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk, tapi karena disebabkan siksa Allah dan pembalasan Allah sangatlah keras. Dan setelah itu ingatlah akan adanya neraka yang sangat panas, airnya dari nanah busuk dan timah yang mendidih. Di dalamnya tidak ada rahmat kasih sayang Allah sama sekali. Mendengar khutbah ini, kaum muslimin pada waktu itu menangis terseduh-seduh, membayangkan nasibnya setelah ajal menjemput. Lalu kemudian Sayyidina Ali melanjutkan khutbahnya dengan mengatakan, tetapi ingatlah, di samping itu ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksaan yang pedih dan memasukkan kita ke dalam surga tempat kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburan itu adalah pos tempat pemberhentian pertama dari pos-pos akhirat. Apabila orang selamat daripada pos pertama, yaitu kubur, maka pos berikutnya ketika di padang mahsyar
akan lebih mudah ia lalui darinya. Dan sebaliknya, jika ia tidak selamat pada pos pertama, maka di padang mahsyar akan lebih sengsara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengingat kematian adalah salah satu cara menyadarkan diri kita agar tidak terlelap dengan gemerlap kesenangan duniawi, menumbuhkan kesadaran yang tinggi bahwa suatu hari kita akan terbujur kaku untuk selama-lamanya di sebuah pusara yang tertulis di atasnya nama, tanggal lahir dan tanggal mati kita. Kita sama-sama mengetahui dan menyadari bahwa akhirat merupakan negeri abadi. Abadi berarti kekal, kekal tidak ada kata akhir atau penghujungnya. Celakanya lagi, kita juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa yang menentukan apakah kita senang dan bahagia, sengsara atau menderita dalam keabadian itu tergantung rekor amal kita di dunia yang hanya sebentar ini. Dalam arti lain, meskipun dunia akan tetap ada 100 juta tahun atau lebih, kesempatan kita untuk beramal mempersiapkan bekal hanya sebatas umur kita. Mungkin ada yang 70, 60 tahun, 50 tahun atau bahkan lebih muda. Karena tidak ada manusia yang bisa mengetahui batas umur dunia di dunia. Maut datang tiba-tiba kepada siapa saja, laki-laki ataupun perempuan, baik tua ataupun muda, siap atau tidak siap, kaya atau miskin, di jalan, di rumah, di kantor, di kebun ataupun dimanapun. Dan kematian datang dengan cara apapun. Ada yang sehat tiba-tiba mati, ada yang sakit kemudian mati, ada yang karena peristiwa tabrakan, ada yang jatuh dari pesawat, ada yang tenggelam di kapal karam, dan ada yang karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami atau sebab-sebab yang lainnya sesuai yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang mati pada awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati. Dia merasa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, lihat dirinya dimandikan, dikafani, disolati hingga diturunkan ke dalam kubur. Ia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak, tapi tak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang bahwa ternyata apa yang dia alami menurutnya hanyalah sebuah mimpi buruk dan kini dia sudah terbangun dari tidurnya. Tapi kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain kambil sambil bertanya kaget, "Di mana bajuku? Kemana celanaku?" Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. "Di manakah aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur?" Kemudian akhirnya dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi. Ya, dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. Namun tidak ada satupun orang yang menjawabnya. Dia yang selama ini lupa kepada Allah pun akan ingat bahwa Allah lah adalah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum, akan mendudukkannya dan menenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Namun jika dia orang yang buruk, maka dua malaikat akan menambahkan ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Begitulah maut menjemput siapapun tanpa pandang bulu. Baik pagi, siang atau malam hari, semua jiwa akan merasakan kematian dan sakitnya sakaratul maut tanpa bisa ditunda atau dimajukan sedetik pun. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang mengetahui, karena Dia yang telah menulis kapan dan di mana kita mati. Kapanpun kematian akan menjemput kita, bukanlah sesuatu hal yang harus membuat kita berusaha lari dan menghindar.
Yang terpenting adalah bagaimana bekal yang bekal dipersiapkan setiap waktu, sehingga kapanpun ia datang perbekalan tabungan amal kita telah cukup. Jangan sampai kita lalai dan ketika ajal datang barulah menyadari bahwa diri belum bertaubat, bahwa diri belum sholat, belum banyak beramal, dan kemudian menyesal padahal jasad sudah terbujur kaku di balik kain kafan. Allah memberikan contoh orang-orang yang menyesali kehidupannya di dunia karena tidak digunakan untuk mempersiapkan bekal akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, "Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Mereka yang menyesal akan mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari raya Idul Fitri yang lalu, mungkin bapak, ibu, kakek, nenek, saudara, tetangga, atau sahabat teman-teman kita masih ada bersama kita, ikut merayakan hari kemenangan ini dengan bertakbir, bertahmid, dan bertahlil bersama kita. Tapi hari ini jasad mereka tidak lagi terlihat, senyum dan jabat mereka tidak lagi kita rasakan, karena jatah hidup mereka di dunia ini telah habis dan kembali ke asal mereka, yaitu tanah. Dan kita, sekali lagi kita akan mengalami hal yang sama, hanya tinggal menunggu giliran. Pada saatnya jasad kita pun akan terbujur kaku, pucat tanpa aliran darah, dan denyut nadi kita pun berhenti. Maut itu pula yang akan menjauhkan kita dari suami istri kita, anak-anak kita, bapak ibu kita, saudara, teman, tetangga, dan dunia yang dengan jerih payah kita kumpulkan. Akhirnya kita akan menjadi seorang buah jasad. Kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Kita tidak pernah tahu sedang apakah kita ketika malaikat Israil mencabut nyawa kita, ketika beribadah atau bermaksiatkah, ketika tertidur atau terjagakah, ketika di rumah atau di perjalanankah. Tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui jawabannya. Tapi yang pasti kita berharap, kita berdoa, kita berusaha agar Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik, ketika bekal amal sudah banyak dan sedang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak melarang kita bekerja mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak melarang kita menikmati kenikmatan dunia. Tapi ingat, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia yang akan menyebabkan kita melupakan Allah dan akhirat adalah sikap yang tercela dan dilarang di dalam Islam. Karena Islam mengajarkan akan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena Islam mengajarkan kita untuk mencintai akhirat sepenuhnya dan mencintai dunia seperlunya. Kita diajarkan dalam Islam menomorsatukan kepentingan akhirat dan menomorduakan kepentingan dunia, agar kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih. Tidak hanya dunia saja, tidak hanya akhirat saja, tapi kedua-duanya harus berusaha kita raih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan dunia akhir, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah Ramadan yang telah selesai kita laksanakan mendidik dan melatih kita menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Allah, cinta beribadah, dan melatih kita mempersiapkan bekal akhirat. Selama Ramadan kita dilatih untuk menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu. Kita dilatih agar senang dengan ibadah-ibadah sunnah seperti tarawih dan witir. Dilatih untuk ikhlas dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Dilatih untuk saling berbagi antar sesama dengan zakat fitrah dan sedekah. Dilatih agar kita tidak suka berbohong, dilatih agar lisan kita tidak suka memfitnah, dilatih agar kita suka membaca Al-Quran, dilatih agar tangan, kaki, mata, telinga, dan anggota tubuh kita yang lain selalu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai-nilai pendidikan dan kebiasaan baik kita selama Ramadan ini harusnya kita pelihara dan kita teruskan setelah Ramadan selesai. Jangan sampai Ramadan selesai, kita yang selama ini suka meninggalkan sholat, kembali meninggalkan sholat. Kita yang suka berbohong, memfitnah, kembali suka memfitnah dan berbohong. Yang selama ini suka mencari harta yang tidak halal, kembali melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jika ini yang terjadi, maka sia-sialah kita mengikuti pendidikan selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan karena tidak mampu merubah tabiat kebiasaan buruk dan jahat kita. Maka Ramadan menyadarkan kita akan eksistensi kita sebagai manusia, untuk apa diciptakan, peran apa yang harus kita ambil di panggung dunia ini.
Dan ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kita tidak diperintahkan menjadi baik hanya di bulan suci Ramadan. Allah yang kita takuti, Allah yang kita taati di bulan Ramadan tetap sama di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga hendaknya kita berusaha meramadankan setiap bulan-bulan yang ada. Sebab kalau kita hanya fokus mempersiapkan bekal akhirat hanya dari satu bulan Ramadan saja, tentu itu sangatlah tidak cukup menjadi bekal perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama mengistiqomahkan nilai-nilai Ramadan di sepanjang sisa umur kita agar kita bisa kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, akhirnya marilah kita semua menundukkan hati kita dengan penuh harap kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar mengabulkan segala permohonan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun mereka yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat, Engkau Maha mengabulkan doa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha penyayang, sayangilah kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni sikap tak peduli kami atas mereka, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami berbakti kepada mereka, ya Allah. Lembutkan hati mereka untuk kami agar ridha mereka mengantarkan kami kepada ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau telah memanggil mereka ke pangkuan-Mu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmat-Mu, ya Allah, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, sayangilah istri suami kami, sayangi anak-anak kami, berkatilah keluarga kami, jadikan mereka penyejuk pandangan mata dengan ketakwaan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui derita saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi-Mu, ya Allah. Engkau Maha mengetahui, ya Ilahana, bahwa di tengah desingan peluru dan dentuman bom yang menggelegar, mereka tetap menyebut-Mu, mereka tetap menyembah-Mu, mereka tetap menggelorakan kalimat seruan la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbul Mustad'afin, wahai penolong orang-orang yang lemah, wahai Tuhan penolong orang-orang tertindas, segerakan pertolongan-Mu pada hamba-hamba-Mu yang beriman di tanah Gaza, Palestina. Anugerahkanlah ajaibnya kekuasaan-Mu buat para saudara
saudara kami di Gaza, Palestina. Enyahkan, hancurkan, kalahkan kaum sesat yang zalim, para Zionis Israel dari tanah Palestina yang mulia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah yang mengetahui batas umur kami. Jadikanlah kehidupan akhirat menjadi fokus utama kami. Jadikanlah akhir kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Pulangkan kami dalam keadaan iman. Pulangkan kami dalam keadaan Islam. Mudahkanlah kami dalam mempersiapkan bekal untuk menjemput ridhamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khatib mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.